eh, bagaimana posisi dan peran penilaian di dalam kegiatan pemanfaatan barang milik negara. Ya. Jadi posisi penilaian itu dia diantaranya adalah nanti dalam proses pemanfaatan BMN, bisa juga dalam rangka pemindah tanganan, gitu ya. Nah, banyak kasus ya, di mana pemindah tanganan ini sekarang lagi digalakkan, gitu ya, terkait dengan case-case tertentu. Nah, ini peran penilaian sedemikian strategis. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan ini ya, pemanfaatan barang milik negara. Apa saja sih sebenarnya jenis-jenis pemanfaatan yang selama ini dilakukan terhadap barang milik negara itu. Nah, kita nanti untuk regulasinya merujuk di PMK 115 terkait dengan pemanfaatan barang milik negara ya. Nah, di situ dijelaskan ada 6 jenis ya. 6 jenis pemanfaatan barang milik negara mulai dari sewa sampai dengan namanya istilahnya ketupi. Ya. Nah, apa bedanya? Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin perlu mendapat atensi ya dari teman-teman, tolong diperhatikan. Jadi pertama sewa, bedanya apa? Kalau sewa itu dilakukan oleh namanya mitra ya. Mitra itu calon yang akan memanfaatkan BMN, itu namanya mitra. Itu bisa perseorangan, bisa BUMN atau unit penunjang pemerintah. Misalnya sewa, kalau BUMN itu misalnya ada sewa ruangan untuk menaruh ATM, ya kan? Itu biasanya BUMN yang menyewa space itu. Mungkin BRI, Bank Mandiri, kita sering lihat ada ruang-ruang ATM di kantor-kantor pemerintah, nah, itu sewa, ya kan? Dan dimungkinkan juga perorangan melakukan sewa terhadap BUMN. Kasusnya, contohnya tuh misalnya ada ruang kantin gitu ya. Biasanya kan di kantor-kantor pemerintah itu disiapin tempat untuk kantinnya gitu. Dan di kantin itu biasanya dibagi menjadi space-space kantin. Nah, itu disewakan gitu ya. Siapa yang membuka kantin di situ. Nah, kalau itu boleh perorangan. Artinya perseorangan boleh menyewa space itu. Nah, kalau objeknya itu bisa tanah, bangunan, atau STB, selain tanah dan bangunan. Nah, jangka waktu untuk sewa itu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi misalnya, oh saya mau sewa setahun, boleh, 2 tahun, boleh, ya 5 tahun, nah, maksimal 5 tahun, sekali bayar. Jadi konsep sewa itu dia dibayarnya cash, tunai di depan. Ya, mau maksimal 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun boleh perpanjang lagi, 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya, diperbolehkan seperti itu. Nah, kemudian kalau pinjam pakai, ya itu biasanya antara pemerintah daerah dengan pusat atau dengan pemerintah desa, begitu ya. Objeknya tanah bangunan, jangka waktunya maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, kemudian bentuk pemanfaatan yang lain namanya kerjasama pemanfaatan atau disingkat dengan KSP. Ya. Nah, kalau kita mau ngomongin KSP, maka KSP ini dia murni dikerjasamakan dalam bentuk bisnis. Nah, biasanya ya ini memang profit oriented begitu ya. Jadi BMN yang dimanfaatkan untuk profit oriented. Yang menyewa ya itu bisa BUMN, BUMD, swasta, kecuali perorangan, nggak boleh perorangan. Bisa tanah bangunan atau selainnya, maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Ya, jadi biasanya memang jangka panjang ya 30 tahun begitu ya. Karena apa? Karena di dalam kerjasama pemanfaatan itu mitra itu butuh investasi yang cukup besar. Ya. Jadi misalnya pemerintah punya modal berupa tanah kosong yang di daerah strategis. Tapi pemerintah ya tidak atau belum memanfaatkan secara optimal dengan keterbatasan anggaran gitu ya. Mitra dia tertarik itu melihat potensi di situ, maka dia bisa mengajukan konsep kerjasama dalam bentuk ini, kerjasama pemanfaatan. Jadi nanti misalnya mitra mau bangun hotel, ya, mitra mau bangun mall misalnya,
Nah, pemerintah hanya modal tanah saja. Ya. Nah, nanti batas waktunya 30 tahun. Setelah 30 tahun maka menjadi milik pemerintah. Nah, itu konsepnya. Nah, nanti bedanya terkait dengan penerimaannya di belakang ya. Nah, kemudian ada namanya KSPI. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. Nah, kalau yang KSP itu profit oriented, kalau ini sebenarnya orientasi pemerintah adalah supaya tersedia sarana atau infrastruktur yang memadai di daerah-daerah, kan? Karena keterbatasan APBN gitu ya. Nah, biasanya dia bisa PT, BUMN, dan badan hukum asing. Maksimal 50 tahun. Karena kalau infrastruktur ini modalnya lebih besar lagi, maka biasanya mitra itu minta waktu yang lebih lama, sehingga ini lebih lama dari KSP. Kalau KSP 30 tahun, maka KSPI 50 tahun. Ya, dan dapat diperpanjang. Ya. Nah, untuk ketupi ini saya nggak bahas karena di sini ini cukup aplikasinya belum terjadi lah ya, masih sangat jarang begitu ya. Nah, kita akan bahas yang biasa digunakan saja. Nah, kemudian ada BGS BSG, ya. Ini konsepnya sebenarnya adalah pemerintah tuh tidak ada anggaran penyediaan untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran oleh pemerintah gitu. Ya kan? Pemerintah nggak ada anggaran untuk itu. Nah, pihak swasta mau siap bangunkan, tetapi ya kan ada persyaratannya begitu. Ya, itu namanya bangun guna serah. Dibangun dulu, ya, kemudian dikelola dulu oleh mitra, nanti setelah 30 tahun baru diserahkan kepada pemerintah. Jadi ini tidak diperpanjang, ya. Jadi kalau GSBSG nggak diperpanjang, kenapa? Karena target pemerintah nanti gedung kantor itu akan dipakai sendiri, gitu. Ya, sehingga selama 30 tahun, ya nanti pihak mitra mengelola gedung itu, ya. Tapi setelah 30 tahun baru menjadi milik pemerintah, gitu. Nah, biasanya ini berupa tanah saja, ya, tidak ada bangunan karena targetnya tadi mitra yang membangun dan bangunan itu yang akan dipakai oleh pemerintah. Ya. Nah, itu terkait perbedaan dari sisi siapa mitranya, objeknya, dan jangka waktunya. Nah, kemudian bagaimana perbedaan dari sisi penerimaan dari masing-masing ini? Kita lihat ya. Nah, kalau sewa, penerimaannya itu dia dalam bentuk uang tunai. Oke. Ya, tunai di muka, ya, untuk sewa sesuai jangka waktunya. Ya, sewa kantin 1 tahun, ya berarti 1 tahun dia harus bayar sewanya. Kemudian sewa ruang ATM 5 tahun, ya 5 tahun, setiap 5 tahun diperpanjang, biasanya begitu. Ya, itu sewa. Penerimaannya hanya dari sewa saja. Dan kemudian ada kalau pinjam pakai, ini nggak ada konsep pendapatan dan penerimaan, tidak ada ya. Nah, yang menarik itu adalah ini KSP, kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan karena konsepnya adalah bisnis, ya, maka pemerintah mendapatkan penerimaan atas kerjasama pemanfaatan ini, ya, berupa satu namanya kontribusi tetap. Ya. Jadi kontribusi tetap itu, ya, pemerintah menetapkan berapa persen, biasanya di dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persen dari nilai asetnya. Ini seperti konsep sewa gitu ya. Pokoknya kamu sewa dulu lahan itu. Nah, tapi istilahnya dalam KSP namanya kontribusi tetap. Ya, kontribusi tetap itu dia dibayar tahunan dan besarnya, ya, pertama ditetapkan dengan persen tertentu dari nilai aset. Nah, setelah itu ada kenaikan sesuai dengan inflasi. Biasanya ada kenaikan sebesar inflasi. Nih. Ya. Oke. Nah, selain kontribusi tetap, pemerintah juga minta pembagian keuntungan.
Karena tadi misalnya mau dibangun mall, dibangun hotel, ya kan? Maka selain kontribusi tetap, pemerintah juga minta pembagian keuntungan dari usahanya. Ya, pembangunan mall misalnya, nah dari usaha menyewakan mall tadi dihitung, nah nanti biasanya pemerintah itu minta bagian keuntungan setiap tahunnya, biasanya dalam bentuk persen. Misalnya, ya kan ini bisa dari pendapatan, bisa dari laba bersih, gitu ya, bisa dari arus kasnya dalam bentuk persen. Misalnya ditentukan, oh saya mau, ya kan, selain kontribusi tetapnya sekian dan pembagian keuntungannya saya mau misalnya pemerintah 40%, ya kan? Nanti mitra yang 60%. Ya, nah seperti itu. Nah, selain itu, kalau KSP, maka nanti di akhir periode, maka tanah gedung bangunan yang dibangun tadi akan menjadi milik pemerintah. Ya. Jadi contoh KSP sudah banyak, ya, sudah banyak pemanfaatan oleh pemerintah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan ini. Ini banyak terjadi di pelabuhan-pelabuhan, ya, pelabuhan-pelabuhan yang dia di KSP-kan oleh PT Pelindo. Jadi mitranya PT Pelindo. Jadi karena banyak pelabuhan yang dia biasanya dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh PT Pelindo, itu biasanya berdekatan. Nah, karena berdekatan, ya kan, ada kebijakan pemerintah, karena Pelindo itu swasta, tarifnya lebih mahal, pemerintah lebih murah, nah terjadilah double tarif gitu. Sehingga ini membuat iklim usaha yang tidak bagus. Sehingga kebijakan pemerintah memerintahkan supaya PT Pelindo itu ya mengoptimalkan pelabuhan itu dengan konsep KSP ini. Ya, pertama itu ya KSP. Nah, kemudian KSPI. Ya. Gimana dengan KSPI? Kerjasama penyediaan infrastruktur, tadi kan konsepnya adalah bagaimana supaya infrastruktur itu tersedia di daerah-daerah yang dikehendaki oleh pemerintah. Dalam hal ini tentunya daerah-daerah yang potensi untuk dikembangkan infrastruktur. Nah, apa yang diperoleh pemerintah? Pemerintah itu akan mendapatkan namanya clawback. Apa clawback? Clawback itu adalah kelebihan yang akan dibagi kepada pemerintah dari keuntungan yang sudah diterima oleh mitra. Ya, jadi kalau KSP ini misalnya, ya kan, pembuatan pembangunan jalan tol. Kita lihat saat ini banyak sekali dibangun tol. Di Jawa dari ujung ke ujung sudah ada tolnya. Di Sumatera ya sudah nyambung dari Bakau ya sampai Palembang, ya. Kemudian mulai bergerak ke arah Medan, gitu ya. Nah, kemudian di Sumatera, di Kalimantan juga sudah mulai dibangun tol, begitu ya. Di Kalimantan Timur sudah ada tol juga. Nah, ini siapa yang bayar, yang melakukan investasi di dalam jalan tol ini, gitu ya? Pemerintah nggak ada anggaran untuk membangun jalan tol sedemikian panjang, sedemikian luas, begitu ya, di mana-mana. Pemerintah nggak ada APBN, ya APBN-nya nggak cukup lah, begitu. Nah, makanya pemerintah membuka sebuah konsep pemanfaatan aset dengan namanya ini, kerjasama penyediaan infrastruktur. Ya, pemerintah bagian menyiapkan lahannya saja. Oke, pemerintah yang membebaskan lahannya. Yang bayar lahan ini pemerintah. Ya, dari ujung ke ujung sepanjang Jawa misalnya. Nah, melalui elemen ya, melalui elemen. Lahan dibebaskan. Nah, lahan dibebaskan itu kan nggak cukup ya. Nggak cukup pembebasan lahan. Ini kan harus ada investor yang siap dan bersedia melakukan investasi yang cukup besar untuk pembangunan jalan tol. Ya, makanya
dimintalah mendatangkan investor untuk investasi di jalan tol. Maka mereka membangun tol dari ujung ke ujung, itu investor semua tuh. Ya. Nah, kemudian karena investor ini dia modalnya cukup besar, ya, maka konsep KSPI itu, ya, mitra tadi dia harus balik modal dulu, ya, modalnya harus balik dulu. Setelah itu dia dapat keuntungan yang layak dulu. Jadi kalau misalnya, oh saya bangun tol, harapan saya akan mendapatkan keuntungan 20%. Ya. Oke, diterima. Jadi nanti kalau ada keuntungan silahkan kamu ambil. Dengan mau 20%, mau 50%, itu kesepakatan nanti antara pemerintah dengan mitra tadi. Nah, kalau ada kelebihan keuntungan yang sudah ditetapkan tadi, misalnya mitra akan mendapatkan keuntungan dari usaha ini adalah 20% dari dari modal lah begitu. Nah, ketika ternyata keuntungannya itu 30%, ya, maka yang 10% itu baru dibagi antara pemerintah dengan mitra lagi. Begitu. Ya, jadi kelebihan keuntungan yang sudah ditetapkan itu baru dibagi kepada pemerintah. Jadi pemerintah sebenarnya memang nggak berharap-harap banyak gitu, keuntungan dari KSPI ini. Jadi dia akan menerima keuntungan jika ada kelebihan tadi. Karena memang target pemerintah bukan untuk mencari keuntungan dari sistem KSPI ini. Pemerintah harapannya apa? Harapannya adalah tersedianya infrastruktur, ya, yang tentunya nanti ya berdampak secara ekonomi kepada masyarakat sekitar. Ya, jadi pemerintah berharap adanya perkembangan dan pembangunan dari sisi optimalisasi pemanfaatan dampak ekonomi sosial dari KSPI ini. Ya, nah itulah konsep dari KSPI. Ya, dan KSPI ini konsep yang sekarang banyak terjadi dan dilakukan pada zaman Pak Jokowi. Ini sangat luar biasa ya. Bukan hanya tol saja yang bisa kita lihat. Pelabuhan-pelabuhan juga banyak yang konsep ini. Ya, di situ yang awalnya pelabuhan kecil, ya, karena pemerintah berpikir ini harus dikembangkan pelabuhan-pelabuhan yang strategis begitu ya, investor diminta masuk. Nah, konsepnya dengan ini KSPI, termasuk Labuan Bajo. Ada orang dari NTT enggak? Sini kelas ini? Ada ya? Jadi Labuan Bajo itu yang kemarin baru diresmikan Pak Presiden Jokowi, termasuk yang di sana ada sirkuit Mandalika, gitu ya. Nah, Labuan Bajo itu kemarin dikejar untuk segera diselesaikan, ya, supaya itu tadi ya, objek pariwisata di sana supaya berkembang. Gitu. Nah, termasuk kemarin Labuan Bajo itu yang melakukan penilaian KSPI-nya adalah teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang melakukan bagaimana proses KSPI-nya terkait clawback-nya dan sebagainya gitu. Untuk itu tadi ya. Jadi memang banyak ya infrastruktur yang sekarang dibangun itu memang konsepnya adalah KSPI, kerjasama penyediaan infrastruktur antara pemerintah dengan mitra dalam rangka pengembangan kawasan tertentu dalam rangka meningkatkan perekonomian di sebuah kawasan. Ya, itu KSPI. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan BGS dan BSG? Nah, kalau ini tadi kan BGS BSG ini konsepnya adalah pemerintah nggak punya modal untuk bangun kantor gitu ya. Nah, makanya kalau mitra dia boleh silakan kamu bangun kantor, tapi syarat pertama pemerintah dikasih 10% dulu dari kantor itu. Jadi begitu kantor jadi, ya 10% space ruangan, ya, space lahan, space bangunan, ya kan, itu 10%-nya dikasih ke pemerintah. Yang 90% silakan dikelola oleh mitra. Nah, itu syarat pertama. Nah, kemudian pemerintah juga nggak minta pembagian keuntungan, beda dengan
KSP tadi. Kalau KSP kan ada iuran kontribusi tetap, ada bagian keuntungan. Tapi kalau BGS itu hanya ada kontribusi tetap saja tahunan. Ya. Kenapa? Karena ya di akhir periode nanti propertinya ini akan menjadi milik pemerintah dan tidak diperpanjang. Jadi target pemerintah hanya di akhir periode punya gedung. Ya. Namun dalam prosesnya dia minta dulu dong 10%, ya, dan mintalah ini dianggap sebagai uang sewa ini sebenarnya kan. Kontribusi tahunan ini dianggap seperti kamu sewa lahan, gitu. Karena tanahnya tanah pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini ya kan, proses yang tadi saya diskusikan ini kita sampaikan di sini. Yang ada KSP, KSPI, ya, BGS, BSG. Inilah yang sekarang lagi proses negosiasi ya kan, pemerintah dalam rangka pembangunan kawasan ibu kota negara baru. Ya kan? Sekarang kan lagi lagi banyak beredar informasi. Ibu kota negara sudah jelas-jelas akan berpindah, ya, bukan lagi di Jakarta, tetapi akan pindah ke Kalimantan. Ada orang Kalimantan di sini? Nggak ada juga. Ini nggak ada semua. Ini rata-rata orang mana nih ya? Orang Sumatera ya? Sumatera sama Jawa Pak yang banyak. Iya, nggak ada satupun dari Kalimantan ya. Nah, padahal Kalimantan mau jadi ibu kota nih. Ya, itu sudah bisa dipastikan. Sudah fix, rancangan undang-undangnya sudah diproses. Kemudian kami dari DJKN juga sudah melakukan menyusun regulasi-regulasi terkait dengan bagaimana nanti pembangunan di sana dan bagaimana mengelola aset yang ditinggalkan. Nah, kan? Nanti kan aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta ini semua ditinggalin kan? Ini juga lagi kita proses mau diapain asetnya. Jadi konsepnya mungkin yang ditinggalkan nanti dimanfaatkan ya. Apakah mau dijual atau mau dimanfaatkan dalam bentuk KSP ya atau mungkin KSP ya karena bisnis begitu. Kalau enggak dijual begitu. Itu yang di kota lama yang di Jakarta. Yang di pemerintah baru di sana juga kan butuh anggaran, ya, butuh biaya untuk membangun kan gitu. Pertanyaannya pemerintah nggak mungkin menyediakan semua biaya untuk membangun kota baru itu. Gitu. Makanya Pak Presiden kan mendekati beberapa negara kan, Arab didekati, ikut dong bangun di kota baru kita, gitu kan. Ya, nah, memang cari investor begitu, sangat luar biasa ya Pak Jokowi. Jadi melakukan pendekatan-pendekatan ke beberapa negara untuk supaya mereka mau berinvestasi di kota baru, di calon ibu kota negara kita. Memang anggaran nggak ada kalau harus semua ditanggung pemerintah, nggak ada anggarannya itu. Nah kan demikian ya. Jadi ini konsep pemanfaatan barang milik negara ya, dengan tadi kami jelaskan ada beberapa model-model bentuk pemanfaatan. Oke ya teman-teman, sebelum kita diskusi terkait dengan cara menghitungnya, contoh menghitung sewa, ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Silakan, ini siapa nih? Bimo Pak, absen 6. Oke Bimo, silakan Bimo. Untuk yang di awal-awal tadi kan itu ada sewa dan sebagainya, itu ada yang dapat diperpanjang, ada juga yang tidak. Yang ingin saya tanyakan itu, yang dapat diperpanjang itu ada batasan maksimal dapat diperpanjang berapa kali, serta berapa tahun untuk batasan perpanjangannya. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, sewa ya. Jadi sewa ini dia sifatnya, konsepnya tadi, pembayarannya kan prinsipnya adalah cash di muka. Ya. Biar cash di muka jangka waktunya, ya,
Jangka waktunya dia sudah dibatasin sekali sewa itu maksimal 5 tahun. Dan dapat diperpanjang. Ya kan? Nah, ini sebenarnya tergantung kebutuhan dan itu tidak ada batasan, itu ya tidak ada batasan. Jadi tergantung kebutuhan antara mitra atau penyewa dengan pemerintah. Makanya dia konsepnya bertahap. Ya, kalau memang misalnya lahan itu ya memang idle atau kosong, gitu ya, ya tentunya pemerintah daripada nganggur disewain aja kan gitu. 5 tahun sewain lagi, 5 tahun sewain lagi kan gitu. Kalau selama mitranya masih butuh silahkan disewakan kalau memang itu idle. Tapi ya kan terkadang kebutuhan pemerintahan itu, pembangunan kantor itu kan berkembang gitu. Terkadang ini kayaknya harus dirubah nih konstruksinya atau set plan kantornya sehingga yang tadinya mungkin nganggur dan disewakan di periode tertentu nggak disewakan lagi gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan artinya nanti ketika berakhirnya sewa ya tidak diperpanjang ya kan. Jadi tidak diperpanjangnya sewa itu bisa terjadi karena permohonan dari mitra yang memang tidak mau memperpanjang sewa atau dari pihak pemerintah yang memang tidak akan lagi disewakan. Nah, selagi dua-duanya itu masih saling butuh, ya kan, maka sewa ini bisa dilanjutkan sampai kapanpun. Ya, mitra masih butuh mau nyewa, pemerintah masih butuh menyewakan karena nganggur gitu ya. Maka diperbolehkan. Ya, tidak ada batasan sampai kapan perpanjangan itu. Itu Mas Bimo. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, silakan ada yang lain? Tadi kayaknya ada suara yang mau tanya lagi. Saya izin bertanya, Pak. Fikri, silakan Fikri. Saya cukup tertarik tuh Pak sama sistem KSP atau KSPI gitu Pak. Kan apa ya, menurut saya itu cukup bisa menguntungkan dua pihak gitu Pak. Terus yang saya ingin tanyakan itu kan mungkin masih inline sama pertanyaannya Bimo tentang perpanjangannya Pak. Kalau perpanjangan itu kenapa kok boleh diperpanjang gitu Pak? Antara KSP atau KSPI, kalau saya nggak salah tangkap tadi, kenapa kok boleh diperpanjang gitu? Dan bukannya kalau diperpanjang itu akhirnya ya pemerintah akan ya bisa dibilang rugi gitu Pak, karena hasil dari penyerahannya kan pasti akan mundur juga gitu. Oke, Apa nah, seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, Mas Fikri, pertanyaan yang bagus nih. Nah, jadi gini, dilihat dari properti yang dibangun, gitu ya. KSP berbeda dengan BSG BGS. Nah, di sini aja ya biar. Nah tadi. Nah ini ya. Dari sisi propertinya, maka target dan bangunan yang akan dibangun itu berbeda. Nah, kalau BGS BSG memang targetnya adalah bahwa bangunan itu nanti akan dipakai oleh pemerintah untuk pelayanan gitu ya, untuk administrasi kepemerintahan. Makanya BGS BSG itu objek yang akan dibangun itu tidak sembarangan. Ya kan? Misalnya tadi gedung perkantoran, ya kan? Nanti begitu selesai akan dipakai sendiri. Kalau di Pemda ini kasusnya BGS BSG misalnya ini apa tuh pasar, ya kan? Pasar ini kan ada yang dikelola oleh Pemda sendiri gitu ya. Ya, sehingga tapi di awal-awal dia kan space tadi ya minta 10% lahan ya bukan untuk dia jualan tapi untuk kantor biasanya. Sebagai mengawasi sistem yang ada di pasar itu gitu. Nah, pengelolaan yang lain oleh mitra. Nanti ya kan setelah berakhirnya BGS ini maka semua pasar itu dikelola oleh Pemda. Ya, sehingga memang bangunan BGS BSG ini khusus gitu karena nanti targetnya apa? Nggak diperpanjang, mau dipakai sendiri gitu kan. Nah, kalau KSP ya kan dan KSPI ya ini bangunannya khusus. KSP tadi saya jelaskan kan dia profit oriented ya. Nah, ya kan? Profit oriented
maka bisa saja bangunannya itu bangunan khusus. Kasusnya kemarin ada KSP berupa akan dibangun pergudangan di kawasan dekat Bandara Juanda. Ya, ada tanah kosong punyanya Angkasa Pura, perhubungan ya kan akan disewa oleh swasta, dibangun pergudangan untuk usaha e-commerce. Nah, kan sekarang lagi ramai ya e-commerce ya. Nah, mereka kerjasama dengan Tokopedia, dengan Shopee dan sebagainya, ya kan? Nah, ini swasta ini membangun gudang di sana begitu. Nanti konsep bisnisnya dia adalah menyewakan space-space itu kepada perusahaan-perusahaan e-commerce ini. Nah, kan bentuknya gudang. Kan? Karena konsep KSP itu di akhir periode nanti, dia akan dimiliki pemerintah. Pertanyaannya adalah, kalau berakhirnya KSP ini, berarti nanti pemerintah punya gudang. Kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau gudang dimiliki pemerintah, mau dipakai buat apa? Ya kan? Nah, dengan pertimbangan itu tentunya nanti dilihat plus minusnya. Ini kayaknya kalau mau dipakai sendiri juga bingung mau dipakai buat apa nih, ya kan? Gudang segede itu. Nah, makanya mungkin konsep perpanjangan menjadi lebih baik. Gitu kan? Oke, jadi kemungkinan bisa aja akan diperpanjang ya swasta tadi yang dia akan mengelola gudang ini untuk usaha dia yang berkelanjutan. Jadi kemungkinan diperpanjang lagi 30 tahun misalnya. Namun, nanti bagi hasilnya beda. Kalau di awal tadi, kan, ketika pertama kali KSP, maka aset pemerintah hanya tanah saja, kan gitu ya. Mitra dia bangun, berarti bangunan, berarti tanah punya pemerintah, bangunan punya swasta, kan? Sehingga bagi hasilnya, ya kan, bisa saja pemerintah saat ini menerima 40%, swasta 60%, ya kan? Tapi pada akhir periode setelah 30 tahun, ini tanah dan bangunan menjadi milik pemerintah ya. Menjadi milik pemerintah. Sehingga nanti pembagian bagi hasilnya berbeda. Bisa kebalik, pemerintah 60%, swasta yang mengelola 40%. Gitu. Karena apa? Dia nggak modal lagi. Modal semua jadi pemerintah ini. Tanah pemerintah, bangunan pemerintah. Ya, sehingga swasta hanya mengelola saja, sehingga kemungkinan nanti bisa berubah untuk bagi hasilnya. Nah, itu alternatif ya, alternatif apakah dia diperpanjang atau tidak, tergantung dari kondisi, ya kan? Nah, ini tadi ke kasusnya misalnya gudang. Nah, kalau gudang prediksi saya sebenarnya diperpanjang supaya apa? Ada penerimaan pemerintah dari itu. Tapi KSP yang berupa, ya kan ada tuh KSP yang berupa pembangunan pelabuhan, banyak sekarang kan, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang konsepnya KSP yang dilakukan oleh PT Pelindo. PT pemerintah punya tanah pelabuhan itu, ya kan? Tadinya pelabuhannya dermaganya hanya 100 meter, Pelindo investasi, ya kan? Investasinya harus jelas kalau KSP itu. Oh, saya mau investasi nambah dermaga saya panjangkan. Jadi yang tadinya 100 jadi 200. Saya tambah peralatan di sini. Ini kan saya jadikan pelabuhan ini yang tadinya pelabuhan lokal menjadi pelabuhan internasional. Ini kan dengan spek-spek dinaikkan ya. Oke, berarti kan ini ada penambahan infrastruktur ya oleh mitra tadi. Nah, di akhir periode pemerintah bisa memperpanjang, bisa tidak. Nah, kalau konsep ini, ya kan, dermaga, kan kita punya Kementerian Perhubungan yang dia sudah biasa mengelola dermaga, gitu. Sehingga konsepnya ngapain, ya kan, kita serahkan ke Pelindo.
Ngapain kita perpanjang lagi? Kita kelola sendiri aja. Toh kita sudah punya keuntungan nih, ya. Dermaga kita udah panjang, ya kan? Aset-aset investasinya masih ada, ya kan? Sehingga dikelola sendiri oleh perhubungan, sehingga keuntungan pemerintah akan lebih banyak. Itu Mas Fikri. Jadi diperpanjang atau tidak itu nanti berdasarkan hasil analisis pada akhir periode kontrak. Ya, kalau memang itu lebih menguntungkan diperpanjang, tentunya keputusannya akan diperpanjang. Tapi kalau keputusannya nanti lebih menguntungkan kalau dikelola sendiri oleh pemerintah, ya tidak diperpanjang. Itu ya Mas Fikri ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, satu lagi kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Terkait dengan perhitungannya. Nah, perhitungan ini kebetulan karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya akan berdiskusi terkait dengan perhitungan penilaian sewa saja. Nah, tadi kan banyak ya, ada sewa, ada KSP, ada KSPI, ada BGS, BSG, gitu ya. Nah, itu sebenarnya cara menghitungnya beda-beda sebenarnya. Dan namun untuk teman-teman ini hanya disampaikan terkait dengan penilaian sewa saja. Ya, kalau ingin lebih detail memperdalam bagaimana penilaian tadi ya ada KSP, ya, KSPI. Nah, ini nanti mungkin levelnya naik gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalnya mengambil D4 PBB gitu ya. Atau mungkin berkesempatan ada apa itu ditempatkan di DJKN misalnya, ya nanti ada kesempatan untuk belajar terkait dengan bagaimana menilai KSP maupun KSPI begitu ya. Namun dalam pembelajaran ini kita hanya akan berdiskusi terkait bagaimana menilai dalam bentuk pemanfaatan sewa saja. Nah, kalau kita mau ngomongin sewa ya jenis-jenis sewa, maka kita ikut sementara ini aturan kita masih ikut di Perdirjen 4 tahun 2018. Ya, meskipun untuk saat ini Dirjen ini sekarang lagi di proses untuk ada perubahan ya, namun belum keluar sehingga teman-teman dari DJKN masih menggunakan Perdirjen ini di dalam penilaian sewa BMN. Nah ini jenis-jenis objek yang biasa disewa ya, dinilai sewanya oleh teman-teman di DJKN ya. Tanah itu biasanya bisa berupa tanah kosong atau tanah koridor. Nah, kemarin kita sudah diskusi tentang tanah koridor. Ya, jadi tanah yang berbentuk memanjang begitu ya. Nah, untuk utilitas, itu namanya tanah koridor. Biasanya BMN ya yang dia dilalui oleh koridor tadi. Dipakai untuk sewa kabel optik ya, untuk apa itu gas dan sebagainya. Ini tanah koridor. Kalau tanah kosong ya tanah kosong biasa yang kemudian ada penyewa untuk memanfaatkan itu. Nah kemudian ada BMN yang disewakan itu sebagian tanah dan bangunan atau keseluruhan tanah dan bangunan. Ya, kalau keseluruhan itu berarti dia satu paket semuanya. Kalau ini hanya sebagian. Jadi kalau menyewa sebagian ruangan itu namanya sewa ruang kantor. Tapi kalau satu keseluruhan ada gedung kantor, satu komplek disewa, itu namanya keseluruhan tanah dan bangunan kantor. Ruang usaha pun demikian ya. Ada sebagian ruang usaha, ada satu paket ruang usaha. Ruang pertemuan juga demikian, ATM juga demikian, ya. Penginapan juga demikian, menara telkom, papan rekaman maupun bangunan yang lainnya. Seperti misalnya sewa yang sekarang sering ya banyak dijumpai itu adalah aset BMN yang digunakan untuk membangun TK. Kan biasanya Polri, TNI ya. Nah, itu banyak tuh. TK Bayangkari ya kan. Ini banyak kita jumpai gitu ya. Nah, itu biasanya ini seluruh tanah dan bangunan biasanya. Jadi itu jenis-jenis objek sewanya. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngomongin penugasan, nah kemana ada penugasan kan? Penugasannya nanti kita nggak state BMN ya, tapi monggo silahkan nanti bebas objeknya, yang penting nggak jauh dari sini gitu. Artinya
Oh, bisa sewa tanah kosong, bisa ada ruang kantor atau ruang yang disewakan, ya, atau mungkin ada tanah, ada penginapan gitu ya. Misalnya, oh saya punya penginapan nih, kan? Saya punya orang tua saya punya penginapan atau punya kos-kosan. Berapa nilai sewa kosnya? Ini kan, Anda bisa dihitung berapa sewanya, kosnya, kan? Atau mungkin di depan rumah, atau mungkin bahkan punya space yang sedang disewakan. Nah, biasanya untuk misalnya, saya punya tanah disewa Telkom nih untuk pemancar. Kalau ada misalnya kan, atau kalau enggak ya tetangga saya, ada tuh tetangga saya ada space tanah disewa Telkom. Berapa sih nilai sewanya? Nah, boleh itu jadikan kasus. Kan? Atau mungkin papan reklame, kan? Atau mungkin ya kalau ATM biasanya kan tempat-tempat strategis lah ya. Nah itu ya lingkup, nanti teman-teman silakan untuk kasusnya memilih sendiri, menentukan sendiri sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. Kelompok udah dibentuk ya? Sudah, Pak. Oke, nah kemudian juga sewa itu bisa dalam bentuk selain tanah dan bangunan ya, bisa kendaraan, peralatan mesin maupun fixture dan furniture. Meskipun ini memang masih tidak familiar, belum familiar di BMM, barang milik negara. Ya, masih rata-rata masih tanah dan bangunan yang banyak sekali permohonan sewanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya tahapan dalam penilaian sewa, itu tidak jauh berbeda dengan tahapan penilaian properti, sama persis, ya. Mengumpulkan data, survei, analisis data, menentukan pendekatan, menyimpulkan nilai dan membuat laporan penilaian. Ya, sama persis. Bedanya nanti apa? Bedanya adalah di tujuan penilaian dan data pembanding. Ya. Tujuan penilaiannya adalah untuk menentukan nilai sewa pasarnya. Dan data pembanding tentunya adalah data pembanding sewa kalau kita mau menggunakan pendekatan pasar. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penilaian sewa itu hanya dua, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Ya, nah ini beberapa daftar yang bisa kita jadikan referensi. Jadi ini sebagai contoh misalnya untuk tanah. Tanah ini bisa pakai data pasar kalau memang pembanding sewa pasarnya ada. Tapi kalau tidak ada pembanding pasarnya, ya, sewa pasarnya nggak ada, ya kita mungkin pakai pendekatan pendapatan gitu. Ya, nah pendekatan pendapatan sendiri nanti bisa pakai income kapitalisasi, ya kan? Bisa pakai JIM atau bisa pakai DCF. Ya, nah ini sebagai contoh. Oke, prosesnya sama ya. Kita mencari objek pembanding sejenis. Artinya apa? Kita kalau mau menggunakan pendekatan pasar, ya, berarti kita mencari objek pembanding sewa. Kalau misalnya teman-teman menilai tadi misalnya tanah yang disewakan Menara Telkom, ya berarti harus cari pembanding berupa tanah yang disewakan untuk Menara Telkom, kan begitu. Berapa sih harga pasar sewanya? Kalau teman-teman menilai misalnya ruang, ya kan, ruang pertemuan, gedung pertemuan, ya cari gedung pertemuan lain, ya, yang disewakan berapa sih tarifnya? Ya, jadi konsepnya nggak jauh beda dengan properti sebenarnya, mencari transaksi atau data penawaran sewa. Ya. Transaksi sewa atau penawaran sewa dari objek pembanding sejenis. Ya. Nah, kemudian prosesnya sama. Ya. Kita setelah mencari pembanding tadi, tentunya kita menentukan faktor-faktor yang diperbandingkan. Ya. Ini nanti akan berbeda-beda dari satu properti ke properti yang lain. Ya. ATM, faktor yang diperbandingkan berbeda dengan billboard, ya kan?
gedung pertemuan, faktor yang diperbandingkan berbeda dengan tanah yang disewakan. Ya, jadi kita nggak bisa menstate harus ini, tidak, karena setiap properti punya karakteristik sendiri. Sementara konsep di dalam penilaian kita tahu ya bahwa menentukan salah satu tahapan adalah menentukan faktor yang diperbandingkan, kan itu. Sehingga tergantung ya objeknya apa, pembandingnya seperti apa. Ketika ada perbedaan-perbedaan, itulah kemudian diidentifikasi sebagai faktor pembanding. Ya, kemudian setelah itu dilakukan penyesuaian, ya, oleh proses penyesuaian, kemudian dicari indikasi nilai wajar sewanya, dan kemudian dibobotkan, ketemulah nilai wajar sewa, ya, nilai wajar sewanya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, contohnya satu aja ya, karena yang lain sama nanti prosesnya. Ada ruangan yang disewakan, begitu, ruang usaha yang disewakan. Ini kebetulan lokasinya ada di Tamcid, Tamrin City. Nah, lantai 2, blok A1 nomor 14, itu objek penilaian kita. Ini banyak sekali ya kasus-kasus di mana biasanya itu dikelola Elman ya. Elman mengelola aset-aset yang dia bisa dioptimalkan. Ya, apakah apartemen, apakah ruang usaha, gitu ya. Nah, biasanya kan dia minta penilaian tuh. Berapa sih nilai kalau disewakan apartemennya? Berapa sih nilainya kalau apartemen itu dijual? Gitu. Nah, ini kebetulan kasusnya misalnya ada Tamsid, lokasinya di lantai 2, ya kan, kondisinya sangat baik, luasnya disewakan 10. Ya, kebetulan objek kita ini dekat eskalator utama. Nah, fasilitasnya seperti ini. Nah, kebetulan di Tamsid sendiri itu banyak juga ya ruang-ruang yang disewakan begitu ya. Nah, kebetulan ini kasusnya dapat pembanding 1, 2, 3 yang sama-sama di Tamsid juga. Identifikasi, kan? Nah, kemudian ketemulah nilai sewanya ya per tahunnya, pembanding 1 itu 3,5, pembanding 2 sewa per meter per tahun 4 juta, ya kan? Pembanding 3 sewa per meter per tahunnya 5 juta. Jadi teman-teman nanti harus dalam setelah menentukan faktor-faktor pembanding tentunya mengidentifikasi objek yang diperbandingkan, ya, yang diperbandingkan. Misalnya ini meter persegi, kan? Sewa per meter persegi misalnya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada yang berbeda terkait harganya. Kenapa harga berbeda? Karena di sini sebenarnya ini sewanya 2 tahun, ya, pembanding 1, pembanding 2 dan 3-nya sewanya tahunan. Jadi setahun bayar 4 juta, ya kan? Ini setahun bayar 5 juta. Kalau diperpanjang berarti 2 tahun ya dia totalnya bayarnya 4 juta. Sedangkan ini sekali bayar di muka. Ini kan kalau ini kan 3,5 ya. Nah, 3,5 ini adalah untuk setahunnya begitu. Sehingga kalau per 2 tahun berarti dia ya 7 juta. Begitu. Kalau ini per 2 tahunnya kan 8 juta ya, ini 10 juta. Sehingga karena dia dibayar di muka tadi, sewa dibayar di muka 2 tahun berarti lebih murah begitu. Ya, biasanya yang periode sewanya lebih lama itu lebih murah dibanding dengan periode yang lebih singkat. Karena kalau bahasa kita diskon lah gitu ya. Saya mau nyewa 2 tahun nih, ya. Masa nggak dapat diskon? Ya kan? Nah, tapi nggak tahu nih kalau kos-kosan nih ya. Kos-kosan setahun sama kos-kosan bulanan ada diskonnya nggak? Ya, nggak tahu nih. Di Jurangmangu ada nggak model-model begitu ya? Lama nggak ke Jurangmangu kan? Udah lupa nih sama Jurangmangu. Ya, nah, oke ya, itu data yang kita dapatkan. Nah, kemudian adjustment-nya ya sebenarnya sama saja ya. Kita melakukan adjustment seperti biasa. Saya kira untuk adjustment teman-teman sudah paham. Dan dilakukan adjustment,
lakukan pembobotan, ya kan, ketemu kemudian, nah ketemulah nilai wajar sewa per tahun per meter perseginya sekian. Tinggal dikalikan luasnya kan 10. Itulah, ya kan, itulah ketemu nilai sewa ya dalam lokasi itu per tahun. Berarti ini per tahun dikalikan 10 kan luasnya ya. Berarti 39 juta per tahun. Nah, dengan luasnya adalah 10 meter persegi. Nah, itu contoh orang usaha. Nanti yang lain sama ya. Kalau ATM, faktor-faktor apa yang diidentifikasi di ATM? Nah, itu di Perdirjen 4 ada. Ya, nanti silakan dibaca detailnya. Apa saja yang diidentifikasi faktor-faktor pembanding ini, gitu ya. Nah, silakan nanti dicek di Perdirjen sewanya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau pendekatan pendapatan? Kalau kita mau menggunakan pendekatan pendapatan, terkadang dalam pelaksanaannya itu agak sulit ya kita mendapatkan data sewa, ya kan? Kadang sulit, wah nggak dapat nih sewa, gimana caranya? Nah, makalah digunakan pendekatan pendapatan. Ya, pendekatan pendapatan ini kan konsepnya adalah sebuah properti itu, ya kan, adalah perbandingan antara income dengan R kan, tingkat pengembalian, ya kan? Atau kapitalisasi langsung, rate gitu ya. Kan ini sebenarnya rumusnya. Properti itu nilainya itu adalah hasil dari income properti itu dibanding dengan rate, cap rate dari properti. Sehingga kalau kita kan mau cari ini sebenarnya, ya, berapa sih I-nya? Ya tentunya kita cari nilai propertinya dan cari R-nya kan gitu. Itu aja sebenarnya konsep pendekatan pendapatan. Nah, kalau V-nya, saya kira gampang aja cari V-nya itu. Kan V ini adalah nilai properti, wajar properti itu kan. Jadi kalau transaksi jual beli properti itu lebih banyak bisa didapatkan datanya daripada ya, sewa kan gitu. Sehingga ini relatif lebih gampang dihitung untuk V-nya. R-nya, nah nanti kita di regulasi sudah tentukan gimana cara mencari R. Sudah kita tentukan gitu. Sehingga nanti bisa ketemu berapa nilai sewanya. Ya, nah metodenya bisa pakai kapitalisasi langsung, bisa pakai JIM, bisa pakai DCF. Oke, nah ini kalau kapitalisasi langsung saya kira sangat sederhana lah ya. Kita cari nilai wajarnya, ya kan? Tadi kan V dikalikan R, ya kan ketemu I kan. Nah berarti berapa R-nya, ya kan? Nilai wajarnya ketemu ya ketemu berapa nilai sewanya. Sama seperti kita menentukan berapa sih harga rumah saya ini kalau saya sewakan. Teman-teman punya rumah tuh bisa aja nanti kasusnya itu misalnya teman-teman punya kos-kosan gitu ya, atau punya rumah disewakan, ini sebenarnya berapa sih nilai sewa dari rumah saya ini harusnya gitu kan, bisa cari nilai wajarnya. Berarti teman-teman menghitung nilai wajar rumahnya kan. Nilai wajar rumah itu berarti nilai bangunan ditambah nilai tanahnya kan gitu. Nah, nilai bangunan bisa pakai DKPB, nilai tanah pakai data pasar, temukan nilai wajarnya ya. Nah, tinggal nanti cari R-nya. Gitu. Ya. Oke, kalau JIM ya, JIM ini prinsipnya adalah kita mencari perbandingan antara nilai wajar tanah itu dengan sewa tanah itu. Di sebuah komplek lokasi tertentu gitu ya diperbandingkan sehingga ketemulah rata-rata JIM-nya gitu. Ya, kalau sudah ketemu rata-rata JIM-nya, ya tinggal kita sudah tahu nilai properti kita, ya, dibagi dengan JIM ya ketemulah nilai sewanya. Ya, nah itu kalau JIM. Nah kalau model diskon DCF,
ya itu kita nanti ada istilahnya terminal value atau nilai sisa. Ya. Nah, konsepnya apa? Konsepnya adalah bahwa sewa itu biasanya dibayarkan, ya kan? Dia secara berangsur-angsur. Tadi kan ada yang dia konsepnya sewa itu dibayar di muka, ya kan? Tapi ada juga yang dia itu periodisitasnya, ya kan? Dia tahunan. Ya. Saya mau bayar sewa, ya, saya mau sewa 5 tahun, tapi saya bayarnya setiap tahun. Ya kan? Tahun pertama boleh aja dibayar cash di depan, semuanya boleh. Dibayar tunai di depan selama 5 tahun. Tapi ada kadang perjanjiannya itu ya, nah, bertahap. Setiap tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, begitu. Ya. Nah, ini bisa dihitung dengan model DCF. Jadi bisa dua-duanya ya. Bisa dihitung dengan dibayar tunai di depan, bisa dihitung dengan periodisitas. Ya. Nah, ini konsep yang DCF. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini. Jadi ini kasusnya adalah nilai properti diketahui, nilai propertinya diketahui. Berapa? 1,5 M. Nah, kemudian tinggal diskontonya, diskon rate-nya, ya kan sebesar sunnya asumsi ya. Asumsi diskonnya sebesar sun 8,49. Ya. Jangka waktu sewa 5 tahun. Jadi ini biasanya nanti ada kriteria ya. Oh ini kalau ini dia pakai sun gitu ya untuk diskon rate-nya. Diskon rate sun 5 tahun misalnya. Oh ketemu 8,49. Kemudian dilihat kenaikannya. Ya kan? Kenaikannya ini biasanya bisa dilihat dari kenaikan sewa atau kenaikan inflasi. Ya, nah, dengan informasi-informasi seperti ini, ya kan, kita kan bisa melakukan namanya apa tuh uji sensitivitas. Kalau pakai Excel gampangnya goal sheet lah gitu ya. Ya. Berapa nilai sewanya, ya kan, ketika nilai akhirnya nanti adalah sama dengan nilai pada saat sekarang ini. Ya. Total NPV-nya nanti harus sama dengan nilai asetnya, berapa jumlah sewa per tahunnya, ya, termasuk terminal value. Nah, kalau terminal value ini kan nanti ada cara menghitungnya kan tinggal dikurangi aja kan antara diskon rate dengan growth. Nah, ketemu diskon terminal value kan. Nah, ketemulah nilai sekian. Nah, ini tinggal pakai Excel aja kan. Excel ya, kita gosikan ketemulah nilai sewanya ini. Nah, itu kalau kita mau pakai konsep DCF. Oke, nah itu terkait dengan properti tanah dan bangunan. Bagaimana dengan selain tanah dan bangunan, peralatan mesin? Gimana cara menghitungnya? Ya, menghitungnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ini ya, dengan bangunan atau tanah bangunan. Ini asumsinya contoh pertama adalah di mana apa itu jangka waktu sewanya, ya, ini kayaknya ini. Sebentar, saya ganti deh.
Oke, saya ulang ya. Sampai mana tadi? Nah, ini contoh tadi ya. Contoh tadi ya. Jadi kalau tingkat pertumbuhannya 2%, ya kan? Kemudian diskon rate-nya 8,49, berarti cap rate terminalnya adalah 6,49 kan gitu ya. Dicari kan ketemu nih. Nah, tinggal nanti dikulusikan di mana nilai propertinya sama dengan total NOI dan terminal value kan gitu. Ketemulah nilai sewanya. Ya kan? Pakai gulsik. Ya, kemudian bagaimana kalau ini kendaraan atau selain tanah dan bangunan? Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk selain tanah dan bangunan, yaitu jangka waktu umur ekonomisnya. Nah, selain tanah dan bangunan, kendaraan dan sebagainya itu kan ada umur ekonomisnya. 10 tahun, 5 tahun. Nah, case-nya adalah bagaimana kalau sewanya itu ya tidak melebihi masa manfaatnya. Ya. Sebagai contoh nih misalnya. Sebuah kendaraan umur ekonomisnya itu 10 tahun. Ya. Kemudian ini baru, ya, kendaraan baru ya disewakan selama 5 tahun, kendaraannya baru. Umur ekonomisnya 10 tahun berarti ya sewa itu dalam masa umur ekonomis, tidak melebihi umur ekonomis ya. Ini umur ekonomis 10 tahun, ya kan? Nah, disewakan di sini 5 tahun. Ya kan? Artinya apa? Artinya ya kan ini ada nilai sisa aset di sini. Nilai sisa asetnya berapa? Ya, sebesar dikurangi depresiasi. Kalau ini asumsinya umur ekonomi 10 tahun, ya berarti per tahun dia adalah 10% depresiasinya kan. Berarti waktu sewanya 5 tahun, berarti nanti setelah 5 tahun, berarti aset itu tinggal 50% kan gitu. Ya, maka nilai asetnya saat ini adalah 125, ya. Maka pada tahun ke-6 setelah berakhirnya sewa itu tinggal nilai sisanya. Ya. Nah, sama konsepnya. Nilai sewa adalah berapa jumlah sewanya sehingga present value-nya, total present value itu ya sebesar nilai properti itu pada saat ini 125. Ya. Jadi 125 itu ya nilai saat ini harus sama dengan penjumlahan antara sewa itu termasuk nilai sisanya. Kan sama seperti yang tadi sebenarnya. Kalau yang properti tadi kan istilahnya terminal value. Ya, tapi kalau kalau untuk selain tanah dan bangunan, ya kan, itu istilahnya nilai sisa. Ya kan? Dan kemudian arus kasnya ini kalau properti ada kenaikan, tapi kalau peralatan dan mesin ya atau selain tanah dan bangunan tidak ada. Ya. Kenapa kok nggak ada? Ya, namanya peralatan dan mesin itu cenderung turun nilainya kan gitu. Ya, cenderung turun nilainya sehingga diasumsikan nilai sewanya flat. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada kesepakatan, misalnya oh nggak apa-apa. Kesepakatannya misalnya oh tetap saya mau naik tuh tiap tahun, kan mau menyewakan kendaraan bermotor tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, ada kenaikan ya nggak apa-apa, tergantung perjanjian kan, diperbolehkan saja. Ini kan hanya teknik menghitungnya saja, prakteknya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya tergantung perjanjian. Ya ini kalau kasusnya nilai waktu sewanya tidak melebihi umur ekonomis. Nah, kasus kedua, bagaimana kalau ternyata selain tanah dan bangunan tadi, kendaraan lah, gitu, kendaraan itu ternyata sudah melewati umur ekonomis, kan gitu bahasanya ya.
sudah ini misalnya dia sudah 10 mobil misalnya. Mobil itu kan umur ekonomi 10 tahun misalnya. Tapi mobil 10 tahun itu masih bagus. Ya kan? Berarti apa? Berarti ya kan? Dia masih punya nilai. Ya kan? Padahal sebenarnya harusnya 0. Harusnya kan 0 kalau secara akuntansi ya. Secara akuntansi nilai ekonomi 10 tahun, maka pada akhir tahun ke-10 ya nilainya 0 dong. Ya itu kalau akuntansi. Tapi kalau penilaian tidak begitu. Penilaian itu dilihat fakta saat ini gitu. Meskipun secara akuntansi nggak punya nilai, tetapi secara pasarnya ternyata masih punya nilai begitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, ini ya. Jadi umur ekonominya 10 tahun. Ya. Kemudian ini 3 tahun ya. Kemudian dia sekarang sudah dipakai 12 tahun, berarti sudah melewati kan? Sudah melewati umur ekonomisnya. Dan dia disewakan 3 tahun. Nah, gimana caranya? Ya, pertama adalah tentunya dinilai berapa nilai asetnya. Oh, secara penilaian, maka pasar daripada aset itu, kendaraan tadi adalah misalnya 30 juta misalnya. Ya? Oke, ya 30 juta. Berarti nilai sewanya berapa? Nah, nilai sewanya berarti adalah kamu mau nyewa berapa tahun? Oh, saya mau nyewa 3 tahun. Berarti nilai apa? Berarti kendaraan kita ini masih dihargai selama 3 tahun. Sehingga besarnya sewa adalah ya, penjumlahan dari nilai sewa itu selama 3 tahun. Harus sama dengan nilai pada saat ini. Gitu. Ya. Nah, ini tidak ada nilai sisa lagi. Nah, itu bedanya. Kalau dia tidak melebihi nilai ekonomis, maka ada nilai sisa. Tapi kalau sudah lewat umur ekonomisnya, tidak ditambah dengan nilai sisa. Ya, seberapa banyak dia mau menyewa, itulah kompensasi yang kita berikan kepada nilai sewa atas properti kita. Nah, itu konsepnya. Ya. Nah, itu tadi cara menentukan bagaimana menentukan besarnya nilai sewa. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan R-nya? Ya kan? P sama dengan I dibagi R gitu. V-nya sudah tahu caranya ya. Cari V-nya sudah tahu. Dan I akan ketemu jika R. Nah, sekarang R-nya kita sudah tentukan cara mencari R-nya. Gimana kalau yang kita sewakan itu tanah kosong? Ya, kalau tanah kosong, ya itu bisa dinilai dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendapatan. Nah, kalau mau menggunakan pendapatan, maka bisa pakai direct capitalization, bisa pakai DCF, bisa pakai JIM. Nah, kalau pakai JIM, maka JIM-nya adalah JIM pasar yang tadi kita diskusikan di depan. Kalau pakai DCF, maka tingkat diskontonya adalah risk free, SUN. Nah, kan R-nya berarti pakai SUN kalau pakai DCF. Dan tinggal tadi kan yang kita diskusikan tadi kan R-nya pakai SUN. Nah, kalau mau pakai direct capitalization langsung yang pakai rumus ini, kan? Kalau DCF kan beberapa tahun ya, beberapa tahun tingkat diskontonya pakai risk free. Tapi kalau ini kan tunggal, kan? R-nya R tunggal, maka ada ketentuan. Ya, kalau tanah koridor dan selain tanah koridor. Tadi kan kita mengenal tanah itu yang disewakan ada 2 kan? Ada tanah yang berupa tanah koridor, ada yang tanah non koridor. Nah, kalau tanah yang non koridor, maka R-nya pakai R pasar. Gimana yang dimaksudnya R pasar? R pasar ya mencari, membandingkan perbandingan antara nilai dengan sewa di pasar berapa. Sama seperti mencari JIM. Ketemulah nanti R ya. Jadi kalau R pasar. Tapi kalau dia berbentuk tanah koridor,
Nah, ini ada dua lagi syaratnya. Yang sudah berupa koridor atau yang belum berupa koridor. Maksudnya gimana? Kalau sudah berupa koridor itu sudah disewa. Misalnya sudah disewa ya kan, untuk fiber optik dengan sepanjang 5 km. Posisinya di bawah tanah misalnya. Itu berarti sudah koridor karena sudah disewa. Kasusnya banyak seperti itu ya, sudah terlanjur disewa begitu. Maka nanti R-nya pakai risk free. Tapi kalau baru akan disewa ya kan, dari awal, oh ini saya mau nyewa nih sepanjang 5 km saya mau sewa untuk serat optik tapi posisinya di atas tiang pakai kabel. Ya kan? Nah, itu berarti belum berupa koridor. Nah, kalau belum berupa koridor seperti tadi, jika sewanya ada di atas, maka R-nya pakai WACC atau summation. Tapi kalau sewanya dia ada di bawah tanah, ya R-nya pakai risk free. Kan? Jadi ini tolong diperhatikan nih, ya. Penentuan pendekatan pendapatan untuk tanah koridor. Nah, ini biasanya keluar nih biasanya. Tapi biasanya banyak yang salah. Kan? Pertanyaannya gampang, tapi jawabnya ragu-ragu lah kalau bahasa saya begitu. Ya, karena kan kita kan open book ya teman-teman ya. Open book itu kadang malah membuat teman-teman nggak fokus membaca soal. Oh ini kayaknya ini deh pertanyaannya kan gitu ya. Sehingga jawabannya macam-macam. Padahal kalau open book ya itu pasti soalnya banyak jebakan. Namanya buka buku kan pasti jawabannya ada di materi kan gitu. Tinggal teman-teman teliti atau tidak menafsirkan soal. Jadi biasanya itu soalnya contohnya seperti ini. Coba jelaskan cara penilaian pendekatan pendapatan untuk tanah koridor yang belum berupa koridor. Ya, R-nya dari mana kan? Berarti kan tanah koridor belum berupa koridor. Harusnya kan ini ya. Nah, jawabannya ini kan sangat sederhana sekali kan. Berarti ya, oh kalau belum berupa koridor, kalau di atas R-nya pakai summation atau WACC. Ya kalau di bawah pakai risk free. Nah, selesai, benar gitu kan. Tapi karena tadi itu ya terkadang teman-teman nggak baca soal, ya dibacain aja. Oh bagaimana cara menentukan R tanah koridor gitu kan. Diuraikanlah lagi tanah koridor. Jika sudah berupa koridor pakai risk free. Jika belum koridor pakai ini dan ini. Nah, ini malah nggak benar. Orang pertanyaannya cuma ini kok. Tapi jawabnya ini dan ini. Nah, kan? Karena apa? Ya itu open book. Ya, yang dibaca apa? Tanah koridor doang. Nggak dibaca ininya. Ini kan? Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau dalam ujian tolong diperhatikan soalnya. Ya. Jangan sambil lalu, ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ketika sewa itu berupa tanah dan bangunan dalam satu paket, maka bisa dicari dengan JIM berupa pasar, ya, atau dengan menggunakan direct kapitalisasi dengan menggunakan R pasar. Nah, kemudian kalau mesin dan peralatan, ya dia bisa pakai data pasar, bisa pakai pendapatan. Kalau pendapatan tadi yang saya jelaskan bisa pakai kapitalisasi, bisa pakai DCF, bisa JIM. Kalau JIM dia pakai JIM pasar, DCF dia pakai diskontonya adalah CAPM. Ya. Kemudian kalau yang direct kapitalisasi langsung, dia pakai risk free ditambah dengan recapture rate. Ya, risk free ditambah recapture rate kalau berupa mesin atau peralatan. Gimana dengan recapture rate itu apa? Recapture rate itu ya sebesar tingkat depresiasinya. Ya. Jadi investasi di dalam mesin dan peralatan itu lebih berisiko dibanding dengan investasi di dalam tanah dan bangunan. Makanya ada recapture rate. Ya kan? Kalau risk free kan dari Sun ya. Kalau recapture rate itu misalnya tadi kendaraan. Kendaraan itu ya
umur ekonomisnya misalnya 10 tahun tadi ya. Nah, berarti penyusutannya per tahun, ya kan? Berarti kan 10%. Ya kan? Sehingga nanti dalam 10 tahun dia habisan begitu. Berarti recapture rate dari mobil tadi adalah 10%. Sehingga ya kalau kita misalnya mau menghitung berapa sih R dari mesin mobil, berarti risk free ditambah ini. Kalau misalnya risk free-nya 5, ya berarti 5 ditambah 10, berarti 15. Ya, jadi inilah risk free ya dari mobil tadi begitu, 15%. Ya, itulah kemudian bisa ditentukan nilai sewanya. Ya, jadi semakin pendek umur ekonomis dari properti, maka risikonya semakin besar. Ya, nah itu ya terkait dengan mesin dan peralatan. Oke teman-teman, nah itu tadi ya mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan bagaimana cara menghitung sewa, baik mulai dari menggunakan pendekatan pasar maupun menggunakan pendekatan pendapatan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Izin bertanya Pak. Kan tadi kan kita sudah membahas bagaimana. UB, nomor absen berapa UB? Saya absen 24 Pak. 24. Pertanyaan saya kan tadi membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai sewa dalam kondisi yang wajar. Nah, pertanyaan saya ini, dalam pandemi ini, banyak peluang usaha yang merugi, mungkin akibat dari penurunan penjualan, produktivitas, ataupun pangsa pasar yang lesu. Apakah ada kebijakan khusus dalam melakukan penilaian sewa dalam kondisi khusus seperti ini, Pak? Oke. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kondisi pandemi ini gimana nih, kan? Terkait dengan nilai sewa, apakah ada kebijakan? Nah, jadi ya nilai sewa ya itu kalau di BMN ya, BMN. Di dalam BMN di PMK 115 itu ada penentuan tarif sewa, ada persetujuan sewa. Ya. Nah, teman di dalam melakukan kegiatan penilaian ini adalah untuk menentukan tarif sewanya. Ketemu tadi misalnya, oh ini nilai sewa setahunnya sekian. Berdasarkan kondisi-kondisi data yang memang ada ya, yang bisa didapatkan tentunya. Ya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana dengan persetujuan sewanya, kalau misalnya teman-teman menentukan sebuah sewa, misalnya sewa gedung pertemuan begitu ya. Nah, pasarannya misalnya gedung pertemuan itu sekali pertemuan 10 juta misalnya. Ya kan? Nah, itu adalah tarif dasar sewanya. Ya. Nah, kemudian untuk implementasinya berapa yang akan disetujui? Nanti kan hasil penilaian sewa kita ini diserahkan kepada pengelola barang. Ya kan? Pengelola barang akan menyetujui. Nah, di sanalah ada kebijakan yang tadi ditanyakan Ubaidillah tadi. Ya, ada kebijakan termasuk dalam kondisi ekonomi. Jadi ada kebijakan. Ya, dalam kondisi ini dan sebagainya nanti ada kebijakan diskon sewa itu sekian persen gitu. Karena tadi dilihat dari kemampuan bayar. Ya. Nah, belum lagi nanti juga ada diskon-diskon terkait dengan siapa yang akan menyewa. Ya, jadi diskon itu bisa dilihat dari siapa yang menyewa, ya, bisa dilihat dari jenis usahanya apa. Ya, kalau yang menyewa itu misalnya, kan, digunakan untuk membantu tusi pemerintahan, misalnya itu kan banyak, termasuk yang tadi saya ceritakan kasus sewa untuk TK Polri, TNI banyak ya. Itu sebenarnya termasuk bagian dari yang mendukung ini ya pemerintahan lah begitu. Itu ada tarif sewa tertentu, artinya dia nanti dapat potongan. Ya, tapi kalau yang
menyewa itu murni bisnis, ya kan, jenis usaha bisnis seperti ATM, ya. ATM itu murni bisnis itu, karena yang menyewa apa? BUMN, ya kan, nggak mungkin BUMN itu dia nggak profit oriented kan, nggak ada kan. Nah itu tidak ada diskonnya. Jadi diskon-diskon ini akan diberikan tergantung dari siapa yang menyewa dan jenis usaha yang disewa itu apa. Dan itu bukan kebijakan dari penilai, ya, bukan kebijakan dari penilai. Itu nanti kebijakan dari ranahnya pengelola barang. Ya. Nah, bagaimana posisi penilai? Posisi penilai adalah melakukan penilaian sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau kita mau ngomong penilai itu kan dalam menentukan pendekatan nilainya, yang pertama pasar dulu, gitu ya. Cari dulu pasarnya, ya kan, sehingga nilai sewa ini mencerminkan pasar yang ada, begitu. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin pasar, harusnya juga sudah tercapture, ya. Kalau memang ternyata pasarnya sulit, begitu. Ya, karena kan ada supply and demand, ya. Nah, di dalam analisis sewa itu nanti kita ada analisis supply dan demand juga. Bagaimana supply terkait sewa gedung pertemuan, ya kan? Wah, jadi pada ini rata-rata kalau kita ngomongin gedung pertemuan ini sekarang pada tutup semua kan? Karena orang nggak boleh ini ya, nggak boleh ngadain pertemuan bergerombol kan gitu ya. Nah, ini kan artinya supply-nya banyak, demand-nya nggak ada. Ya kan? Dan ini tentunya berpengaruh kan terhadap nilai sewanya. Ya kan? Sehingga banyak terjadi nilai sewa itu menjadi sangat rendah karena yang penting ada yang nyewa yang akan menutup biaya operasional dari gedung itu. Nah, kan ini juga terpengaruh ya. Nah, gitu. Jadi penilaian posisinya adalah tetap melakukan penilaian ya sesuai dengan data-data yang ada di pasar, sehingga nilai sewa yang diajukan oleh teman-teman penilai itu mencerminkan nilai sewa pasarnya. Nah, kemudian kalau ternyata ada diskon dan sebagainya, nah itu nanti ada ranahnya dari pengelola. Itu Mas Ubay. Baik, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Satu lagi mungkin kalau ada yang mau ditanya. Satu lagi penanya, kalau masih ada. Oke, ya ini kan kebetulan pesertanya, nah ini kan tidak ada orang Indonesia Tengah ya, nggak ada ya. Nah kalau nggak ada kan berarti maksimal masih jam 8:30, gitu ya. Kalau kemarin kelas 1-nya ada Indonesia Tengah tuh, berarti kan sudah 9:30 gitu ya. Jadi saya nggak enak juga kan, kalau ini kan sama-sama kita ya, sama-sama masih jam 8:30, apalagi yang di wilayah Sumatera bagian utara sana, mataharinya kayaknya masih kelihatan itu. Ya kan? Jadi ini belum malam kan, biasanya juga begadang juga jam 12 kan, nah, nggak tahu tuh begadangnya ngerjain tugas apa ngeliatin HP kan gitu kan. Sekarang kan hiburannya di HP kan. Nah, ya teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu diskusi kita di malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Besok hari Sabtu ya, kita tetap ber-zoom dulu sebentar ya untuk absensi begitu ya. Sekaligus nanti mungkin minta waktunya ya, tadi Mas Wimar cari waktu untuk pengganti yang tanggal 25 ya. Yang tanggal 25. Ya, cari waktu, mudah-mudahan cari waktu Senin, Selasa, Rabu sebelum tanggal 22. Silahkan waktu apa saja. Mudah-mudahan di waktunya yang dicari itu, kalau saya pas free, saya ngajar. Tapi kalau saya pas nggak free, kita ganti malamnya. Tapi di hari jamnya itu kita tetap nongol untuk absen gitu. Ya. Oke, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini Mas Joshua, background-nya sudah gelap sekali. Udah malam banget kayaknya nih. Di mana nih Mas Joshua posisinya? Saya di kamar Pak, cuman
kamera laptopnya agak jelek, Pak. Oh iya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nah, kirain di tengah hutan atau di mana ya. Gelap-gelapan. Oke ya, teman-teman, saya kira dari saya cukupkan dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu acara malamnya. Ya, insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.